Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semua? Semoga antum dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan diberi kesehatan selalu, diberi semangat untuk belajar di rumah. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masuk pembelajaran subtema 3 tentang perkembangan teknologi komunikasi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangan teknologi pangan di subtema 1. Di subtema 2 kita sudah belajar tentang perkembangan teknologi sandang. Untuk hari ini kita akan masuk ke subtema 3 tentang perkembangan teknologi komunikasi. Yang harus antum ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial. Artinya setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Dahulu ruang komunikasi manusia amat terbatas. Bersyukurlah teknologi komunikasi makin berkembang. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Mari kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi agar hidup makin berarti. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Gagasan adalah ide atau hasil pemikiran. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Pesan adalah permintaan atau amanat yang disampaikan lewat orang lain. Lisan adalah kata-kata yang diucapkan dengan mulut, bukan dengan surat. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Informasi adalah pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Tahukah antum apa itu komunikasi? Ya, komunikasi adalah proses penyampaian informasi. Kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Kita dapat menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain. Komunikasi juga dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi yang dilakukan secara langsung adalah tidak membutuhkan alat. Namun, komunikasi tidak langsung, dia membutuhkan alat atau perantara. Pada zaman sekarang, alat-alat teknologi komunikasi semakin canggih karena berkembang dari zaman dahulu sampai sekarang. Maka kita akan mudah berkomunikasi dengan orang lain. Walaupun dengan jarak jauh, alat komunikasi dapat berupa alat elektronik dan media cetak. Komunikasi tidak langsung adalah memerlukan perantara atau alat. Komunikasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada komunikasi tradisional dan yang kedua adalah komunikasi modern. Komunikasi tradisional ada sinyal asap yang dipakai oleh suku Indian pada zaman dahulu. Ada gong, kentongan, daun lontar, dan surat. Komunikasi modern ada koran, HP, radio, faksimil, TV, internet, komputer, dan laptop. Ini adalah gambar-gambar dari alat komunikasi tradisional yang digunakan pada zaman dahulu, pada zaman prasejarah sampai sekarang. Daun lontar, sinyal asap dari suku Indian, ada kentongan, gong, dan surat. Surat itu juga dibubuhi oleh yang namanya perangko. Perangko itu dulu untuk pasangan untuk mengirim surat. Ketika kita tidak mempunyai perangko, maka surat yang kita kirim bisa tidak sampai. Oke, ini ada alat komunikasi modern. Ada TV, laptop, handphone, handy talkie, komputer, radio, UHP, faksimil, jaringan internet, koran, ya. Telepon merupakan alat komunikasi yang penting di kehidupan modern. Banyak fasilitas yang dapat digunakan pada telepon, khususnya telepon genggam atau telepon pintar. Misalnya kamera, kalkulator, permainan, dan layanan internet. Telepon diciptakan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Pada awalnya, telepon berbentuk balok yang menggunakan perantara kabel.
Daya jangkau telepon sekitar 8 mil. Beriring berkembangnya zaman, perusahaan menciptakan telepon genggam. Sangat digemari masyarakat karena lebih efisien daripada telepon rumah. Selain itu, berfungsi untuk melakukan panggilan, mengirim, dan menerima pesan short message service atau SMS. Telepon genggam dilengkapi berbagai layanan seperti radio, TV, pemutar audio dan video, kamera, permainan, dan layanan internet. Jadi orang bisa mengubah fiturnya menjadi komputer. Di dunia bisnis, layanan ini sangat membantu pembisnis untuk melakukan semua pekerjaan di suatu tempat dan menyelesaikan dalam waktu yang singkat. Ini dari telepon genggam atau telepon pintar. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Lalu, alat komunikasi berkembang. Setelah itu media semakin berkembang. Penyampaian adalah proses atau cara menyampaikan sesuatu. Surat adalah alat untuk menyampaikan pesan secara tertulis. Koran adalah lembaran-lembaran kertas bertuliskan kabar, berita, dan sebagainya. Media adalah alat atau sarana komunikasi perantara atau penghubung. Cara penyampaian pesan juga dibagi menjadi dua, dengan cara tradisional dan cara modern. Dengan cara tradisional, ada jarak jauh dan menulis. Jarak jauh, contohnya itu sinyal asap yang dipakai oleh suku Indian, kentongan, gong. Dan menulis, dulu pertamanya waktu prasejarah dengan daun lontar, terus beriringnya waktu dengan surat. Surat memerlukan waktu yang lama, 3-7 hari, dan memerlukan yang namanya sebuah perangko. Perangko adalah secari kertas berperangkat sebagai bukti telah melakukan pembayaran untuk jasa layanan pos. Perangko ditempel pada amplop, kertas pos, atau benda pos lainnya sebelum dikirim. Orang yang mengoleksi perangko disebut dengan filateli. Cara penyampaian pesan dengan cara modern. Yang pertama, mesin tik, maka diciptakan koran dengan membaca, radio dengan cara mendengar, TV dengan cara melihat dan mendengar, kemudian dikembangkan telegram atau faksimil. Lalu, telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Diawali dengan penelitian gelombang bunyinya dengan jarak 8 mil. Kemudian satelit. Satelit telepon bisa melewati beberapa negara lebih luas daripada yang pertama. Tidak sampai di situ, ternyata ada jaringan telepon yang bergerak karena satelit. Manfaatnya bisa berkomunikasi. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia. Contohnya ada Facebook, Instagram, Line, WhatsApp, terus email, dan lain sebagainya. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit berinternet. Oke, dari semua tadi itu kita bisa mengambil manfaat dari teknologi komunikasi. Yang pertama, mempermudah akses komunikasi. Berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat, mempersingkat waktu dan biaya. Komunikasi tanpa batas. Oke, dalam mempersingkat waktu dan biaya, kenapa? Karena komunikasi itu dapat memakai biaya. Contohnya, ketika kita dulu mengirim surat, apabila ingin cepat sampai, itu tergantung jarak, tujuan, dan biaya pengiriman. Tetapi sekarang, info dapat kita sampaikan kepada teman kita dengan cepat dan mudahnya, dan kita pun dapat menerima kabar dengan cepat dan biaya irit, bisa menggunakan pulsa atau kuota internet. Bahkan, teknologi semakin canggih, kita dapat bertatap muka seperti ini di YouTube, membuat video atau video call yang bisa bertatap muka langsung dengan orang yang kita tuju. Ustazah harap antum
dapat bijak menggunakan komunikasi ini ya. Jangan sampai teknologi yang sudah canggih ini disalahgunakan. Gunakanlah dengan baik, positif, bijaksana agar bermanfaat bagi orang lain. Oke, terima kasih. Sekian dari Ustazah, cukup materi kita sampai hari ini. Untuk anak Ustazah tetap semangat belajar di rumah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.